Halo guys, welcome back to my channel di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini videonya judulnya adalah mempersiapkan rootstock dari batang buah naga untuk nanti kaktus-kaktus kita ya. Jadi di depan Anda ini ada tanaman yang kaktus yang sudah di grafting buah naga. Nah, jadi begini guys. Sebelumnya saya pikir ya dibanding saya beli batang buah naga lagi seperti ini, lebih baik saya ya tinggal nunggu saja. Misalnya kalau kita beli kaktus grafting, ada alasan ya kenapa kaktus grafting itu ininya tidak ada duri. Ini karena dipotong supaya dia tidak bertunas seperti ini. Nah, jadi kalau kita beli kaktus buah naga nih, kalau kita lihat ya satu ya. Nah guys, ini durinya masih ada nih, tuh ya. Jadi belum dibuang atau dipotong seperti ini. Nah, kenapa alasannya kalau kita beli kaktus grafting kok suka ininya dipotong-potongin? Nah, karena misalnya kita ambil contoh ya, ini saya beli di ukuran yang sama kedua kaktus ini. Nah, yang kaktus yang tiba-tiba tumbuh walaupun dipotong pun kadang dia masih bisa tumbuh ya. Makanya saya bilang kemampuan tanaman untuk adaptasi itu sebenarnya tinggi sekali. Jadi ini masih bisa tumbuh. Kemudian Anda lihat perbandingannya, sama loh, saya beli ukurannya ya, tapi pertumbuhan yang tidak diganggu oleh si tunas baru ini terlihat lebih cepat ya. Ini jadi sudah memiliki anakan dan juga sudah keluar variegatanya juga. Sebelumnya dibeli sangat kecil sekali, ini baru tumbuh sedikit. Jadi kesimpulan saya, kalau misalnya dia bertunas seperti ini, dia porsi makannya jadi terbagi. Jadi antara si tunas baru dengan si sionnya ini. Nah, jadi kesimpulan saya adalah mendingan saya beli batang buah naga yang sudah besar seperti ini. Selain harganya murah juga ya kalau pakai buah naga, jadi sekalian ini kita bisa kembang biakan seperti ini, dibanding saya harus menunggu si kaktus seperti ini. Nah, hasilnya adalah setelah itu seperti ini guys. Nah, jadi ini sebelumnya dari bentuk seperti ini ya. Nah, jadi begini guys, dulu saya bingung sekali, kira-kira setelah dipotong ini bisa besar seperti ini atau enggak. Jadi ini sebelumnya juga kecil seperti ini, paling ukuran segini. Ini setelah 2 bulan ya, ini mau ntar saya repotting. Nah, jadi setelah 2 bulan jadi ada pergerakan ya, jadi dia bisa bertambah tinggi. Nah, jadi kalau misalnya dia belum dipotong bagian sininya nih, ini dia masih bisa tumbuh guys. Jadi masih bisa tumbuh ke atas, dia bisa semakin besar. Nah, kalau kita beli seperti ini, nah ini juga masih bisa tumbuh ya. Ambil contoh, ini kan dia batang bawahnya, beda dengan yang sudah tadi saya lihat ada beberapa yang sudah dipotong palanya seperti ini. Sebentar, saya cari dulu. Nah, seperti ini contohnya guys. Ini agak busuk ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, nah ini saya beli sebenarnya yang belum berakar ya di tulisannya, tapi pas datang saya senang sekali ini sama penjualnya karena ternyata banyak sekali yang sudah berakar. Tapi ini nanti baru kita treat ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kaktusnya tidak bisa bertambah tinggi lagi guys. Paling dia ntar keluar tunasan, atau nanti dia bisa apa ya namanya, ya bisa bertambah lebar. Kalau ini kan kelihatan gepeng, belum gendut. Nah, kalau yang kayak udah ditanam seperti ini dia gendut-gendut guys. Nah, paling dia cuma bisa ngegendut aja, tapi tidak bisa bertambah tinggi. Nah, jadi seperti kaktus graftingan kalau udah dipotong seperti ini, dipenggal ya, dia paling cuma bertambah gendut dan tidak bisa bertambah tinggi lagi. Nah, oke. Jadi kalau Anda ya, kalau saya kepepet ya, jadi karena banyak sekali potelan koleksi kaktus saya, jadi kayaknya saya nggak mungkin nunggu kayak begini ya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk beli saja. Sekaligus kalau beli ukurannya sudah sesuai ya, jadi bisa untuk sekalian di grafting. Jadi kekurangan bahan, kalau Anda koleksinya sedikit, Anda bisa coba cara saya seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi ini langsung aja kita potong bagian sininya. Nah, seperti ini.
Nah, ini bebas, bisa Anda potong. Kalau dulu saya potong seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa tumbuh tunas lagi, tapi kayaknya karena ini saya dalam tahap memperbanyak ya. Jadi ini saya langsung olah perangkat akar aja. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi seperti ini doang guys. Nah, ini tunggu sampai kering sekitar 1 hari, baru kita tanam ke medianya yang ini. Nah, media yang ini nanti mau saya pindahkan ya. Kalau ini saya pakai full sekam bakar. Nah, jadi ini semua nih, kita ini dulu kameranya. Ini saya yakin ini sudah berakar. Nanti kita angkat ya. Tapi ini sekalian kita mau potong yang sebelah sini dulu. Satu. Kemudian ini juga terputus. Kemudian ini juga bisa ini ya, kita potong bagian sininya. Kemudian bagian sininya kita potong. Buntingnya sudah saya semprot dengan alkohol ya, jadi disterilkan dulu. Nah, selesai guys. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita mau dari si rootstock seperti yang tadi ini, aduh, cari lagi saya nih. Nah, ini ya seperti ini. Nah, dia kalau dipotong seperti ini nanti dia bisa tumbuhnya seperti ini guys. Jadi diharapkan kalau kita tanam dia nanti bisa membentuk tunas baru keluar seperti ini. Nah, jadi itu ya, yang ini sih belum mau saya potong. Nah, jadi sekarang ini mau kita keringkan ya. Yang ini tadi 3 biji. Kemudian, nah ini juga saya mau pindahin. Nah, jadi ini kita cek ya. Ini kayaknya sih belum berakar. Coba kita cek. Nah, yang ini belum berakar ya. Kelihatan ya kalau belum berakar, yang sudah. Ini nanti mau saya tanam lagi, apa bareng. Nah, jadi ini kemarin peletakan setelah ditaruh di sini, taruh di tempat teduh ya. Jadi nggak terkena matahari. Penyiraman biasa saya seminggu mengikuti jadwal siraman kaktus saya. Jadi ini ada beberapa nih pasti yang sudah berakar. Ini dulu deh. Jadi ini saya mau pindah ke media yang benaran ya. Jadi biar dia bisa tumbuh. Ini jenis Mitrillo ya. Jadi pengakaran sama saya pakai di sekam. Nah, sudah kelihatan ya akarnya ya. Jadi ini bisa langsung dipindah, tunggu kering. Jadi ini saya pindahkan. Nah guys, di media ini kurang lebih umurnya udah pada sebulanan ya. Jadi kalau kita lihat ini pasti semua sudah pada berakar, walaupun yang ini akarnya sedikit ya. Kemudian yang ini juga coba kita cek sudah berakar juga dan masih agak kecil ya, tapi nggak apa-apa, sudah bisa dipindahkan. Nah, yang ini digoyang sudah mulai menahan ya, jadi terlihat sekali ini sudah mencengkram media ya. Nah, jadi ini sebentar ya kita bongkar karena agak susah. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah mulai mengendut ya. Dari sebelumnya kurus, kalau ditanam dengan benar nanti bodinya lama-lama mengendut. Nah, jadi ini selesai ya, sudah pada berakar. Nah, sekarang sebentar lagi saya persiapkan dulu medianya. Simple sih, cuma sekam dan kumais. Ini saya bereskan dulu dan kita skip videonya ya. Nah guys, ini ya kita lanjut. Jadi ini medianya seperti media tanam biasa ya. Jadi ini tinggal ini buat yang tadi ya. Ini medianya udah langsung media tanam biasa. Jadi memang mau dia supaya diinin ya, dibesarkan yang ini. Ini ditanam pakai tangan aja ya. Jadi gampang ini. Tinggal dibikin lubang-lubang sedikit,
kemudian tinggal ditancap ya. Nah seperti ini guys, maksudnya ini mau diternakan dulu biar banyak. Kalau ini soalnya harganya lumayan mahal ya, nggak kayak kaktus naga, jadi ya ini pelan-pelan aja. Kemudian ini juga Nitrilo. Media saya cuma sekam bakar sama Fumais doang ya. Kalau ini saya kayaknya nggak perlu buat tekastar ya, tapi nanti kita lihat dulu perkembangannya. Jadi saya nggak usah pakai toping akadama, yang ini mah udah begini aja cukup. Soalnya ini termasuk tahan banting ya. Kalau yang buat roostok itu semua lumayan tahan banting semua ya. Jadi ini saya lihat dulu perkembangannya. Kalau emang bagus ya nggak usah pakai dekastar juga nggak masalah. Nah jadi yang tadi kalau sudah berakar semua pada dipindahkan seperti ini, sama seperti tadi ya yang ini. Nah ini jadi tadi ya, ini batang buah naga yang sudah kita berhasil akarkan. Ini mau saya tanam di pot 8 cm ya, jadi sendiri-sendiri. Jadi nanti ini rencananya mau saya tunggu sampai dia mencapai tinggi yang kita harapkan ya. Jadi nanti kita tinggal potong misalnya 15 cm di bagian ini. Nah setelah 15 cm itu jadi kita potong supaya titik tumbuhnya dia mati gitu. Jadi setelah mematikan titik tumbuh, dia tidak bisa tumbuh tinggi lagi, tetapi hanya bisa menggendut atau melebar ke samping. Nah jadi itu supaya ready untuk di grafting. Nah jadi ini saya skip dulu, kita lanjut ke video berikutnya. Nah kemudian kita lanjut ke kaktus yang tadi baru beli. Jadi kalau baru beli kita cek dulu ya, kalau misalnya ini kan bagus nih, kering. Yang ini kering tapi bawahnya busuk nih guys. Jadi alangkah baiknya kita singkirkan dulu bagian yang busuk ya, yang ini. Sekalian nanti kita bisa oles perangsang akar juga. Nah jadi kalau dia busuk di bawah, biasa saya pelakuannya seperti ini ya. Kita potong. Nah seperti itu, jadi baru lagi. Nah kalau seperti ini kita bisa oleskan dia dengan perangsang akar ya. Yang tadi kalau oles perangsang akar seperti di video saya sebelumnya ya, jangan tunggu sampai bekas lukanya mengering baru kita oles, itu jadi udah percuma. Jadi kalau yang udah datang pas kering itu, ya itu udah percuma. Waduh ini perangsang akarnya udah lumayan kering, sebentar ya. Kita tambah dulu. Jadi kalau misalnya yang udah kering kayak tadi, itu yang nggak usah dioles perangsang akar, itu langsung tanam aja. Nah yang seperti ini ya sekalian ya, karena kita buang bagian yang busuk, jadinya kita ya sekalian oles perangsang akar aja. Karena di perangsang akar ini udah sekalian ada fungisida, jadi aman supaya dia nggak busuk. Tapi bedanya yang kita oles ini jangan langsung ditanam ya, tunggu 1-2 hari lah sampai dia kering baru kita tanam. Jadi ini kita pisahkan. Kemudian tadi saya lihat ada yang busuk bagian atas. Nah seperti ini guys. Nah ini ya, lihat tuh, jadi busuk atasnya. Nah ini perlakuannya sama, kita potong aja bagian atasnya seperti ini ya. Ini atasnya yang busuk, agak bawahan dikit lah biar aman, karena kalau nggak bawahan nanti waduh keras sekali nih. Wah ini kayaknya kambiumnya di tengah nih guys, keras sekali nih. Waduh kayaknya ini sebentar ya guys ya, saya asah ininya dulu, karena ini tuh kambiumnya di tengah sekali tuh, jadi nggak mempan. Sebentar ya. Nah guys, ini tadi setelah dipotong ya, jadi ininya udah keras sekali. Nah
kalau yang sini batangnya sudah tua, sayangnya ini nggak bisa buat grafting ya. Jadi nanti kita nggak apa-apa, tetap tungguin aja. Kita ngarepin anakannya nanti yang tunas, jadi ntar anakannya di itu. Nah, kalau busuk seperti ini guys, jadi udah dipotong bagian yang busuknya, dia masih seperti ini ya. Jadi bagian yang busuknya tetap mau kita buang. Ini tajam loh guys, bukannya nggak tajam, ini karena ininya aja nih, apa namanya, gara-gara kambiumnya aja. Nah, jadinya begitu dia. Nah ya, udah ini selesai. Ya, tapi kalau yang di atasnya begini karena tadi busuk ya sebagai preventif saya kasih fungisida aja. Jadi penanganannya beda-beda ya. Supaya ini kita pakai fungisida supaya busuknya nggak menyebar, sekaligus juga biar bukan cepat kering. Kalau dia di bagian atas sini kan, jadi kalau kita beli buah naga ya demi meminimalisir kita buang-buang uang ya, semuanya kita pakai lah. Jangan sampai ada yang sia-sia gitu loh. Nah, cukup seperti ini ya guys. Nah, jadi penanganannya seperti itu saja. Kalau yang lain sih saya lihat tadi semuanya bagus kok. Nah, yang seperti ini kan sudah kering nih. Kalau ini tinggal langsung tanam aja. Nah, ini bagian atasnya juga nanti saya buang seperti itu. Jadi ini nanti saya bersihkan dulu ya. Nanti proses penanamannya dan medianya saya siapkan dulu. Jadi nanti ini tetap saja di media sih sebenarnya sudah saya siapkan. Ini sekam bakar ya. Jadi tinggal langsung taruh seperti ini. Nah, tapi nanti tunggu semuanya beres ya. Ini saya bereskan dulu semuanya, nanti baru kita lanjut. Saya skip dulu videonya ya. Nah, ini guys ya. Ini medianya full arang sekam ya. Tinggal di bawahnya bebas mau kasih landasan apa. Kalau saya pumais besar ya, supaya bawahnya tuh nggak luber arangnya di bawah. Jadi seperti ini saja guys menanamnya. Jadi seperti itu kita tanam ya. Jadi setelah begini tuh ini tinggal dibetulin. Ini tinggal diguyur aja ya. Kalau ini nanti tinggal disiram dan diletakkan di tempat yang teduh. Biasanya saya seperti itu kalau yang belum bakar. Kemudian ini adalah media yang sudah disiapkan ya. Jadi ini media biasa sekam bakar sama pumais. Nah, yang ini untuk buah naga yang sudah bakar. Nah, ini udah jadi guys ya. Jadi yang ini adalah bagian yang sudah berakar ya. Jadi medianya tadi sama seperti yang ini ya, yang barusan yang kita bikin sekam bakar dan pumais. Kemudian yang ini menggunakan sekam adalah yang belum berakar. Nah, jadi sama-sama ya. Jadi abis ini saya akan melakukan penyiraman, disiram. Yang ini penyiramannya sama ya. Jadi diikutkan dengan jadwal menyiram kaktus seminggu 2 kali. Tetapi pencahayaannya yang ini saya taruh di tempat teduh selama 1 bulan. Kemudian dicek akarnya dengan digoyang apakah sudah ada. Kalau misalnya dia keras itu berarti sudah berakar. Itu Anda boleh pisahkan dia di tempat yang terkena cahaya seperti yang ini. Kalau ini kan sudah berakar, jadi selama 2 minggu saya taruh di tempat teduh. Kemudian setelah itu pindahkan dia di tempat yang terkena sinar matahari juga boleh, nggak apa-apa. Jadi selama 2 minggu itu adaptasi dulu ya. Nah, jadi ini adalah cara mempersiapkan rootstock ya. Jadi yang ini juga bisa nanti buat rootstock seperti ini. Jadi nggak mengganggu kaktus grafting yang memang kita pengen pertumbuhannya ngebus. Jadi kalau misalnya ntar ketemu kaktus grafting yang beranak seperti ini lagi, yang mending saya potong saja karena itu agak sedikit memperlambat pertumbuhan stionnya yang kita mau. Nah, jadi begini saja tutorialnya mempersiapkan rootstock. Jadi terserah Anda mau menunggu dari potelannya seperti ini, bukan potelan sih, maksudnya tunas baru dari batang buah naga yang mengeluarkan tunas, atau Anda beli langsung yang sudah besar-besar dan Anda bisa
produksi tuna sendiri tanpa mengganggu kaktus graftingan. Jadi pilihan di tangan Anda. Ini adalah tutorialnya cara mengakarkannya sekaligus mempersiapkan stok untuk nanti di kemudian hari kita mau menggraftingnya. Jadi itu aja tips saya kali ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe video saya. Oke, thank you.